Lanjutkan ke pembahasan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengevaluasi konsep, prinsip, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Penggambar teknik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menggambar perspektif. Kita akan belajar tentang jenis, prinsip, dan pedoman di dalam menggambar perspektif. Dalam kesempatan ini kita akan membahas 2 topik, yaitu pengantar menggambar perspektif serta sejarah munculnya gambar perspektif. Dengan indikator yaitu menjelaskan pengertian, maksud, serta tujuan dan menggambar perspektif. Kemudian indikator yang kedua yaitu menjelaskan masalah latar belakang sejarah munculnya gambar perspektif serta tokoh-tokoh yang mengembangkan kajian mengenai gambar perspektif. Yang pertama, sejarah. Menggambar perspektif itu berkembang sejak zaman Renaissance, dipelopori oleh Paolo Uccello pada tahun 1397 sampai pada 1475. Kemudian dilanjutkan oleh seorang pelukis dan ahli matematika, Piero degli Franceschi, yang mengembangkan gambar perspektif. Kemudian dilanjutkan oleh seorang konstruktor, oleh Albert Dürer dan Leonardo da Vinci. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Gerard Desargues pada tahun 1593 sampai 1662. Perkembangan teori perspektif menjadi lebih terukur dan lebih terarah. Teori gambar perspektif yang kemudian disempurnakan oleh Taylor pada tahun 1715 sebagaimana yang kita kenal sekarang. Gambar perspektif itu adalah gambar benda atau ruang yang berkesan 3 dimensi. Jadi menggambar sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata. Jadi ciri gambar perspektif itu adalah punya kedalaman atau punya volume, sehingga gambarnya lebih hidup, ya. Kemudian gambarnya juga tampak 3 dimensinya. Manfaat menguasai gambar perspektif adalah agar benda yang kita gambar itu dapat mudah dipahami oleh orang lain, serta dapat menciptakan kesan yang mendalam terhadap gambar tersebut. Contoh, misalnya sebuah bangunan akan lebih hidup dan berkesan jika gambar secara perspektif dan dapat dilihat dari sudut manapun. Gambar perspektif merupakan yang mengasumsikan penglihatan mata, sehingga gambar perspektif itu semua garis-garis yang digunakan akan menuju ke satu titik hilang atau satu titik lenyap, walaupun sebenarnya garis itu adalah sejajar. Contoh misalnya kalau kita berdiri di atas rel kereta, antara sisi kiri dan sisi kanan rel itu dia sejajar, ya, tetapi oleh penglihatan mata kita antara sisi kiri dan sisi kanan tadi akan bertemu di satu titik kalau itu udah melewati batas daripada penglihatan mata kita. Kita perhatikan animasi gambar ini. Jadi karena mata kita itu terbatas pandangannya, sehingga kita perlu bantuan gambar perspektif untuk menerjemahkan gambar yang kita lihat atau yang kita asumsikan. Kemudian materi yang harus kita pahami berikutnya adalah
pengenalan terhadap alat-alat yang digunakan di dalam menggambar perspektif. Ada dua capaian indikator yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjelaskan macam, fungsi, dan cara penggunaan alat dalam menggambar perspektif. Karena yang kedua adalah menjelaskan macam dan ukuran dalam menggunakan bahan di dalam penggunaan menggambar perspektif. Untuk alat yang pertama yang kita gunakan adalah pensil gambar. Pensil gambar yang kita ketahui di lingkungan kita itu ada 4 kode, yaitu kode H atau hard atau keras, B black atau hitam atau lunak, kemudian yang ketiga HB hard and black, keras dan hitam, kemudian yang keempat adalah kode berkode F atau fine, jadi kekerasan maupun warnanya bersifat sedang. Ada juga pensil yang kita gunakan itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori keras, yaitu mulai dari 4H, 5H, H, 7H, 8H, dan 9H. Kemudian yang berkategori sedang itu 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Dan berkategori lunak maksud saya, pensil tadi berkode 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Yang kedua, alat yang kita gunakan adalah Rapido. Rapido itu kalau kita sekarang drawing pen, itu juga punya ketebalan garis. Ini adalah jangka. Kalau kita menggunakan jangka, yang perlu kita perhatikan ada 3, yaitu usahakan agar jangka kedua kakinya sama panjang. Yang kedua, kedudukan jangka sewaktu digunakan harus tegak lurus terhadap bidang gambar. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah ujung pensil sebaiknya berbentuk pipih dan tajam, bukan runcing. Karena nanti kalau runcing dia akan melubangi bahan atau kertas yang kita gunakan. Kemudian alat yang keempat adalah sepasang penggaris segitiga. Karena ini untuk membantu kita di dalam membuat sudut, baik itu sudut siku-siku, sudut lancip maupun sudut tumpul. Kemudian yang kedua adalah bahan. Bahan yang kita gunakan karena ini menggambar adalah kita menggunakan kertas. Kertas yang kita gunakan ada ukurannya, terbagi menjadi 5, mulai dari A0, A1, A2, A3, dan A4. A0 diperhatikan ukurannya. Untuk A0 adalah 841 kali 1189 mili. A1 594 mili kali 841 mili. Kemudian A2 420 kali 594. Yang A3 297 kali 420. Kemudian yang terakhir yang paling kecil adalah A4, yaitu 210 kali 297 mm. Seperti yang saya utarakan tadi, kita mengenal 3 jenis perspektif, yaitu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Ada satu lagi, yaitu titik hilangnya itu kita tempatkan di luar bidang gambar. Itu ada tekniknya.